menebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah. Ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah. Kenikmatannya tak ada taranya. Takkan cukup lidahku memuji Dia yang telah bagiku membuka sorganya. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah. Ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya.
Jemaat yang terkasih, selamat dari Minggu dan selamat bergabung dalam kebaktian umum online yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah. Marilah kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah virtual ini, dan kita juga mengimani bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini, dimanapun kita berada. Marilah kita menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur, memasuki gerbangnya dengan puji-pujian,
karena kasih Tuhan yang besar dan ajaib telah dinyatakan bagi kita semua di setiap saat, setiap waktu, dan dimanapun kita berada. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Atas tiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang cemerlang. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Atas kasih nan mesra antara manusia, atas anak saudara di sorga di dunia. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ibadah ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, menyalahkan adalah kecenderungan manusia sejak pertama kali jatuh dalam dosa. Adam menyalahkan Tuhan yang telah memberikan Hawa kepadanya, dan Hawa menyalahkan iblis dalam wujud ular yang memperdayainya. Kain membunuh Habel karena iri hati, dan ketika Tuhan menegurnya, ia pun menjawab Tuhan dengan kasar, seolah menyalahkan Tuhan yang tidak mengindahkan persembahannya. Sangat sulit bagi manusia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengakui kesalahan. Kecenderungan ini pun terjadi dalam diri setiap orang, termasuk kita. Melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan akan pentingnya kesadaran bahwa kita adalah orang yang lemah dan berdosa, sehingga kita mau membuka diri pada teguran Allah, mengakui keterbatasan kita, dan tidak selalu mencari kambing hitam dalam segala masalah yang kita alami. Dalam kebaktian hari ini, akan dilayangkan sakramen baptis kudus bagi anak-anak. Marilah kita mendukung dan mendoakan agar setiap orang tua atau wali yang membawa anak-anak mereka untuk dibaptiskan, dimampukan untuk mendidik dan memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak mereka, sehingga kelak anak-anak mereka akan mengaku percaya bahwa Yesus adalah juru selamat hidupnya.
segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Jemaat yang terkasih, kita memasuki liturgi pengakuan dosa dan jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami sadar akan ketidaklayakan kami, dosa-dosa yang berulang kali kami lakukan, baik kepadamu maupun kepada sesama dan orang-orang yang kami kasihi. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami sering kehilangan kepekaan untuk menyadari bahwa apa yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan adalah dosa di hadapan Tuhan. Bahkan kami selalu mencari pembenaran terhadap kesalahan yang kami lakukan dan menyalahkan orang lain atau segala hal yang di luar kekuasaan kami. Saat ini, ketika kami menghampiri hadirat-Mu, kami tidak mampu menutupi semua ini, karena Tuhan melihat segala yang tersembunyi. Mata Tuhan menyingkap segala tabir yang menutupi dosa kami. Dengan penuh penyesalan, kami mengakui dosa-dosa kami dan memohon Tuhan menyucikan agar kami layak menyembah-Mu. Dekaplah kami dalam peluk kasih-Mu ya Bapa, di dalam Kristus, Putra-Mu yang kudus, kami memohon. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan
oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku. Sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Marilah saudara sekalian kita bersama bangkit berdiri. Bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Efesus 4 ayat 31 hingga 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah, besar kuasa-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ensemble Sangkakala akan memberikan persembahan musik secara virtual.
Terima kasih bagi kelompok ensemble Sangkakala yang telah memberikan persembahan instrumentalia yang indah bagi Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berterima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kami, Tuhan, kami sungguh mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan di dalam kami merenungkan firman Tuhan pada hari ini, agar setiap kami dapat mengerti dengan baik firman Tuhan yang kami baca ini, dan kuasailah setiap kami, Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan ini. Dan tolonglah hamba-Mu ini untuk dapat menjelaskan bagian firman Tuhan ini dengan bahasa yang sederhana, sehingga setiap kami yang mendengarkannya dapat memahami dengan baik dan jelas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 23 hingga 32. Matius 21 ayat 23 hingga 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut pada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memelihara dan melakukan firman itu dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi di dalam nats pembuka, dalam kata pembuka,
kecenderungan menyalahkan orang lain itu terjadi sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Sejak mereka jatuh dalam dosa, kita melihat dalam Kejadian pasal 3, Adam menyalahkan Hawa, bahkan dalam tanda kutip menyalahkan Tuhan secara tidak langsung karena sudah memberikan Hawa di dalam kehidupannya sebagai seorang istri. Kemudian Hawa juga menyalahkan ular yang telah membujuknya makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara sekalian, begitu pula di dalam kehidupan dunia masa kini. Kita melihat dalam kehidupan konteks kehidupan bernegara, kekecewaan terhadap pemerintah atau terhadap pemimpin-pemimpin agama itu membuat beberapa orang menjadikan tindakan kekerasan dan terorisme itu dilakukan atas nama Tuhan. Mereka yang berbuat kekerasan, tetapi Tuhan yang dituduhkan telah memerintahkan mereka. Sekalipun kaum radikalis ini melakukan banyak tindakan yang buruk, tetapi mereka selalu punya alasan untuk kembali menyalahkan, bahkan menyalahkan mereka yang menjadi korban kekejaman mereka, saudara sekalian. Di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan berkeluarga, mentalitas menyalahkan ini juga terjadi di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan bergereja. Mentalitas menyalahkan seseorang atau orang lain menjadi kambing hitam, menjadi penyebab dari kesalahan, itu tidak jarang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Suami menyalahkan istrinya, istri menyalahkan suaminya, orang tua menyalahkan anaknya, anak mempersalahkan orang tuanya, dan masih banyak contoh yang bisa disebutkan. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan bagaimana caranya agar kita ini terlepas atau mengatasi mentalitas menyalahkan ini, saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, kita untuk bisa mengatasi mentalitas menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan di sekeliling kita, maka yang pertama kita perlu belajar untuk melihat diri kita sendiri ini sebagai seorang pejuang, bukan seorang korban atau pecundang, saudara sekalian. Saya ulangi lagi, melihat diri sendiri sebagai seorang pejuang, bukan seorang korban atau pecundang. Kalau kita membaca di dalam ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27, waktu itu Tuhan Yesus ini ditanya tentang Yesus itu punya kuasa dari mana untuk boleh melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, saudara sekalian, pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu, mereka merasa bahwa pamor mereka, wibawa, otoritas, pengaruh mereka itu menurun karena pengajaran dan perbuatan Tuhan Yesus Kristus itu begitu berkuasa. Nah, saudara sekalian, mereka menilai bahwa pamor mereka, otoritas mereka, kewibawaan mereka, pengaruh mereka di hadapan orang banyak itu semakin lama semakin berkurang dari waktu demi waktu. Dan mereka menganggap Kristus itulah yang menjadi penyebab dari semuanya itu. Padahal, saudara sekalian, para pemuka agama Yahudi ini, mereka hanya melakukan ritual, upacara keagamaan dan menghafalkan Taurat. Namun mereka bukan pelaku firman Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, pengajaran mereka tidak berkuasa, karena seringkali apa yang mereka ajarkan, saudara sekalian, itu tidak mereka lakukan di dalam kehidupan mereka.
Nah di sini saudara sekalian, demi mempertahankan pamor itu, demi mempertahankan kewibawaan, otoritas, pengaruh mereka atas orang banyak pada waktu itu, para pemuka agama Yahudi ini mengajukan pertanyaan jebakan, sebuah pertanyaan jebakan kepada Tuhan Yesus Kristus ini, agar para pemuka agama Yahudi ini bisa membuat Tuhan Yesus Kristus itu bersalah di hadapan umum. Bisa memperlihatkan kepada orang banyak, ini loh, Kristus ini yang begitu dihormati, yang disegani ini, ternyata salah di dalam ajarannya, ternyata salah di dalam perbuatannya. Sehingga dengan demikian saudara sekalian, maka para pemuka agama Yahudi ini, mereka bisa tetap berada di atas Tuhan Yesus di dalam soal pamor, di dalam soal kewibawaan atau pengaruh mereka atas masyarakat. Nah saudara sekalian, dengan kata lain kita bisa menyebut bahwa pemuka-pemuka agama Yahudi ini, mereka menempatkan diri mereka ini sebagai korban dari keadaan ini. Gara-gara Tuhan Yesus ini ada, makanya pamor mereka turun, saudara. Mereka menempatkan diri mereka sebagai korban karena keberadaan dari orang lain, karena suatu keadaan. Tapi mereka tidak mengevaluasi diri mereka sendiri, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan ini, saudara sekalian, ada suatu hal yang umum terjadi dalam kehidupan masyarakat. Saya sendiri juga pernah mengalami, saudara. Waktu kecil dulu, saya itu pernah, ya, karena jalan tidak hati-hati, kemudian kesandung, saudara sekalian. Kesandung, jatuh, nangis, saudara sekalian. Nah, terus itu waktu itu ada pembantu rumah tangga di rumah orang tua saya, ya. Kemudian pembantu itu ngomong gini, memang ini kursinya nakal nih, bangkunya nakal. Nah, bangkunya yang dipukul, saudara sekalian. Kursinya nakal nih. Dah, diam, jangan nangis. Nih, bangkunya yang salah nih. Bangkunya sudah dipukul. Jadi jangan nangis nih. Kasihan ya, sayang, jangan nangis lagi, ya. Ini bangkunya yang salah. Bukan kamu yang salah, bangkunya yang salah. Ini sudah dipukul, ya. Nah, saudara sekalian, bukankah hal-hal yang demikian, saudara sekalian, itu umum terjadi dalam kehidupan ini, bukan? Ada orang tua yang membela anaknya begitu rupa, anaknya kesandung, jatuh, nangis, kemudian bukan diberitahu, ya lain kali hati-hati ya nak, gitu ya. Enggak, tapi yang disalahkan itu adalah bangkunya atau benda yang membuat anak itu jatuh, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, mentalitas korban ini, saudara, memang membuat orang tuh rasanya enak loh, saudara. Ya, mentalitas korban itu membuat orang tidak pernah merasa salah, merasa enak karena ada perhatian dan empati dari orang lain. Dan hal ini membuat manusia sulit untuk bertanggung jawab atas perbuatan salah atau dosanya di dalam kehidupannya. Dan lebih banyak alasan untuk menunjuk orang lain sebagai penyebab dari tindakannya yang salah. Nah, untuk kita bisa mengatasi mentalitas menyalahkan ini, kita mesti harus keluar dari mentalitas sebagai korban ini, saudara sekalian. Kita harus melihat diri kita sendiri sebagai seorang pejuang. Kalau namanya pejuang itu pernah mengalami kegagalan enggak? Bisa mengalami kesalahan enggak? Bisa, saudara sekalian. Tapi ini bedanya, saudara sekalian, antara korban, mentalitas seseorang yang menilai dirinya sebagai korban dengan pejuang itu beda sekali, saudara. Kalau orang punya mentalitas sebagai korban, maka dia akan memusuhi atau memusuhi kondisi kehidupannya atau situasi sekitarnya atau orang lain. Sedangkan pejuang itu menerima dan memanfaatkan kondisi kehidupannya. Ya,
Ini kalau belajar dari tentara ya, belajar dari pasukan prajurit ya. Dia enggak pantang menyerah, nyalain keadaan. Oh, nyalain keadaannya begini sih, keadaannya begini. Enggak, saudara sekalian, ya. Seorang pejuang prajurit ya, serdadu itu menerima dan memanfaatkan kondisi kehidupannya. Gimana ini bisa ngatasi? Nah, kemudian saudara sekalian, kalau orang mentalitasnya itu sebagai korban, menilai dirinya sebagai korban, maka dia merasa tidak ada harapan dalam hidupnya. Sedangkan seorang pejuang itu selalu optimis dan berpengharapan dalam hidupnya. Hari ini aku boleh melakukan kesalahan, hari ini bisa aku melakukan kesalahan. Ya, karena aku ini manusia yang tidak sempurna. Aku bisa gagal karena memang aku bukan manusia yang sempurna. Tapi di balik kegagalan, di balik kesalahan itu selalu ada pelajaran, selalu ada hikmah untuk bisa lebih baik lagi, lebih hati-hati lagi di masa depan. Nah, saudara sekalian, pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu, mereka tidak melihat diri mereka sebagai pejuang, bukan memperbaiki diri, tetapi terus melihat Yesus itu, Tuhan Yesus itu sebagai penyebab dari kondisi pamor mereka yang semakin menurun. Mereka menempatkan diri mereka sebagai korban atau sebagai pecundang ketimbang sebagai pejuang. Saudara sekalian, marilah kita, setiap kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita bisa mengalami kegagalan. Kita bisa bisa saja melakukan kesalahan karena kita bukanlah manusia yang sempurna. Tapi hendaklah kita menilai diri kita sebagai pejuang, saudara sekalian. Kalaupun kita salah, kalaupun kita pernah gagal, kita akan bangkit lagi untuk lebih baik dan lebih berhati-hati di masa depan. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana cara mengatasi mentalitas menyalahkan ini? Yang kedua adalah bertobat menjadi seorang berkarakter benar, bukan sekedar berpenampilan benar. Bukan sekedar berpenampilan benar, tampaknya, kelihatannya dari luar orang benar, tapi sebetulnya karakternya, perilakunya itu tidak benar. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang anak di dalam ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Dalam kisah perumpamaan yang terdapat di dalam Matius 21 ayat 28 ayat sampai 32 ini, disajikan ada dua kelompok orang yang tidak sempurna, saudara sekalian. Kenapa disebut tidak sempurna? Karena masing-masing ada kekurangannya. Kelompok yang pertama adalah kelompok ketaatan yang pura-pura, itu ayat 28 hingga 29. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok ketaatan yang tertunda, itu ayatnya yang ke-30. Nah, kita sebagai orang Kristen mestinya yang mana, saudara? Tidak di dua kelompok ini loh, saudara sekalian. Kita mestinya sebagai orang Kristen adalah memiliki ketaatan yang segera dan bukan pura-pura. Saya ulangi. Tidak di dua kelompok ini. Kita mestinya di dalam kelompok ketaatan yang segera dan tidak pura-pura. Nah, saudara sekalian, kelompok yang pertama ini diwakili oleh pemimpin agama Yahudi yang mengatakan digambarkan di sini, mengatakan kepada bapaknya, baik bapak, gitu ya, waktu disuruh oleh bapaknya pergi bekerja di kebun anggur, mengatakan ya bapak, tetapi ternyata tidak melakukan. Ini menggambarkan orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang mengatakan ya kepada Allah, tetapi mereka di dalam kenyataannya, dalam kehidupan mereka tidak mau bertobat.
Sedangkan kelompok yang kedua ini diwakili oleh penagih-penagih pajak dan wanita-wanita tunasusila. Pada awalnya mereka tidak menjawab ya kepada Allah. Kehidupan mereka rusak, kehidupan mereka bobrok, saudara sekalian, mereka dianggap jauh dari anugerah Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, mereka justru adalah orang-orang yang mau bertobat, saudara. Nah, saudara sekalian, di sini para pemimpin agama Yahudi ini, mereka tetap tidak mau bertobat. Karena apa? Karena mereka terus melihat Yesus itu, Tuhan Yesus itu sebagai biang masalah. Sebagai seseorang yang mereka persalahkan dalam kehidupan ini. Nah, akibatnya saudara sekalian, karena maunya itu hanya menyalahkan orang, saudara sekalian. Karena maunya hanya menyalahkan orang. Karena pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini hanya maunya menyalahkan Kristus. Hanya ingin supaya Kristus ini bisa dibuat bersalah, ditunjukkan kesalahannya. Maka apapun diperbuat, apapun dikerjakan, demi membenarkan diri, atau berpenampilan benar, atau kelihatannya benar, bukan bertobat. Nah, saudara sekalian, bukankah dalam kehidupan ini, saudara sekalian, ada orang-orang yang karena maunya nyalahkan orang terus, saudara sekalian. Ini semua ini gara-gara istriku. Ini semua ini gara-gara suamiku. Ini semua gara-gara dia. Karena maunya nyalahin orang terus, saudara sekalian. Maka apapun yang dibuat, apapun yang dikerjakan, itu demi untuk membenarkan diri sendiri. Bahkan walaupun tahu berdasarkan tinjauan firman Tuhan, apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, tetapi tetap tidak mau bertobat, saudara sekalian. Ini semua gara-gara dia, ini semua gara-gara istriku, suamiku, dan sebagainya. Orang yang terbiasa menyalahkan orang lain itu, kalau boleh dikatakan, itu mirip punya peraturan demikian, saudara sekalian. Peraturan pertama, aku tidak bersalah. Peraturan yang kedua adalah, kalau aku dianggap bersalah, lihat peraturan yang pertama bahwa aku tidak bersalah. Nah, saudara sekalian, orang yang terbiasa menyalahkan orang lain adalah orang-orang yang tidak jujur pada dirinya sendiri. Ia berlaku berpura-pura, berlaku munafik, menampakkan apa yang baik, padahal ada niat buruk di hatinya, dan berlaku tidak adil kepada orang lain. Nah, saudara sekalian, seorang yang berkarakter benar adalah orang yang mau bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan apapun dari dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna, tidak pernah buat salah, tidak pernah gagal. Tapi seorang yang berkarakter benar, dia mau dengan rendah hati dan tulus berani mengakui kesalahan atau kegagalan dirinya sendiri. Bukan kemudian mencari kambing hitam, bukan mencari kambing berwarna hitam, saudara sekalian, tapi mencari orang lain sebagai penyebab dari kesalahan dirinya. Karakter yang benar menghasilkan kelakuan yang benar. Sering berlaku benar akan membentuk karakter yang benar. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, oleh sebab itulah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk mengubah budaya dengan mentalitas menyalahkan itu dan beralih kepada budaya hidup bertanggung jawab, yaitu hidup di dalam pertobatan. Karena menyalahkan orang lain tidak membuat diri kita itu menjadi lebih baik atau membuat diri kita itu semakin berkenan kepada Tuhan Allah. Tetapi pertobatan itulah yang membuat
kita membuat seseorang diperkenan oleh Tuhan. Hidupnya juga diubah, dibuat menjadi semakin lebih baik dari waktu demi waktu. Nah, saudara sekalian, melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita bersama-sama menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang meninggalkan mentalitas menyalahkan orang lain atau keadaan itu. Marilah kita melihat diri kita sendiri sebagai seorang pejuang, bukan seorang korban atau pecundang. Dan yang kedua, marilah kita bertobat menjadi seorang yang berkarakter benar, bukan sekedar berpenampilan benar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara sekalian, kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua atau walinya telah menyatakan imannya sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20a yang berbunyi, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua atau walinya, bahwa perjanjian Tuhan berlaku juga bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan membarui kita terus-menerus hingga kelak dengan tidak bercacat celah menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Roh Kudus juga akan terus menolong orang tua atau wali dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Marilah kita bersama berdoa syukur. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama bersyukur. Hari ini ada beberapa anak yang akan dibaptis, dan kami sungguh mohon Tuhan, kiranya anak-anak yang akan dibaptis ini nantinya sejak sedini mungkin mereka boleh mengenal Engkau, percaya kepada Tuhan, dan setia kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan suatu saat tanpa harus dipaksa, tanpa harus didorong, tetapi dengan kemauan dan kesadaran sendiri, anak-anak ini tatkala mereka pada waktunya mereka akan ikut dalam kelas katekisasi dan diteguhkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para orang tua dipersilakan berdiri.
Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah, Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawab Bapak Epafroditus Cahya Tantama dan Ibu Lestari? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Adi Surya Heri Susanto dan Ibu Elisa Pinkan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Jonathan Dwi Putra dan Ibu Visi Lestari? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Despon Manurung dan Ibu Kristina Natalia Siburian? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Ade William Wijaya dan Ibu Selin Hani Aryati? Ya, saya percaya dan berjanji. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan iman kita. Bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan membaptiskan anaknya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Aletia Kathleen Tantama. Aletia Kathleen Tantama. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Emerald Stier Susanto.
Emerald Sky Heri Susanto. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jaidin Vania Bun. Jaidin Vania Bun. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rebecca Kristiani Manurung. Rebecca Kristiani Manurung. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Siana Minerva Wijaya. Siana Minerva Wijaya. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kini orang tua yang mengajukan pembaptisan bagi anak-anaknya dipersilahkan maju agak ke depan dengan sambil menjaga jarak. Saudara sekalian, nanti sesudah doa berkat disampaikan, saudara sekalian diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu doksologi. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara sekalian dipersilakan duduk kembali. Pesan bagi orang tua. Saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan memberi anak saudara kehidupan baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka bertumbuh dalam iman, sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara harus mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya, dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri dengan sepenuh hati. Dipersilakan para orang tua untuk menghadap ke arah jemaat. Jemaat Tuhan, terimalah anak-anak ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka.
Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani Kristus, karena kita satu tubuh di dalam Dia. Selanjutnya, wakil dari Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Harapan Indah akan menyerahkan piagam baptisan anak kepada orang tua dari masing-masing anak. Dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Yang pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Yang kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Yang ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal
4 Oktober 2020 mendatang. Jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah, khususnya bagi yang sudah baptis dewasa atau mengaku percaya serta tidak berada dalam penggembalaan khusus, diundang untuk mengikuti perjamuan kudus secara online atau live streaming pada hari Minggu 4 Oktober 2020 yang akan diselenggarakan di dalam 2 kali ibadah. Kebaktian umum online pertama pukul 9, kebaktian umum online kedua pukul 17. Perjamuan kudus hanya dapat diikuti pada 2 pilihan waktu di atas. Bagi jemaat yang hendak mengikuti perjamuan kudus, diharapkan mengambil hosti dan anggur di tata usaha gereja setiap hari mulai tanggal 20 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 antara pukul 8 hingga 13 atau berkoordinasi dengan koordinator persekutuan wilayah masing-masing. Mari saudara sekalian kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan, kami bersama-sama berterima kasih untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Dan tolonglah kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang membuang mentalitas menyalahkan orang lain atau keadaan di sekeliling kami. Tapi kami memiliki mentalitas sebagai seorang pejuang di dalam kehidupan ini. Dan juga memiliki hati yang terus-menerus mau bertobat, mau berubah, hidup memperkenankan Tuhan, taat kepada Tuhan. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk setiap anak yang hari ini telah menerima baptisan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, agar sejak sedini mungkin mereka juga boleh mengenal Tuhan dan percaya Tuhan. Dan tatkala mereka memasuki usia untuk dapat ikut kelas katekisasi, tanpa dipaksa oleh orang tua mereka, mereka dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri mereka untuk ikut kelas katekisasi. Dan mereka diteguhkan iman percaya mereka pada akhirnya. Dan kami juga doakan Tuhan untuk setiap orang tua yang telah menyerahkan anak mereka untuk dibaptis pada hari ini. Tolonglah setiap mereka Tuhan, agar mereka diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, untuk mengajarkan iman yang mereka miliki kepada anak-anak mereka. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk setiap kami, tatkala pada esok Minggu Tuhan, minggu depan kami akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tolonglah setiap kami untuk kami sungguh-sungguh memeriksa diri kami masing-masing. Bagaimanakah hubungan kami dengan Tuhan dan sesama kami, agar jangan kiranya kami mendatangkan hukuman atas diri kami sendiri karena tidak siap di dalam mengikuti perjamuan kudus itu. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kesusahan, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga hari ini. Apapun kesulitan yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka alami, baik masalah keuangan, pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan masih banyak hal yang lain. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan. Demikian pula Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah secara jasmani. Khususnya juga Tuhan bagi mereka yang sudah lama di dalam kondisi demikian, atau juga mereka yang mengalami sakit akibat COVID-19. Tuhan, kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka. Bagi keluarga yang berduka, kiranya Tuhan juga menguatkan, menghiburkan keluarga-keluarga yang mengalami perkabungan ini. Tuhan, kami juga doakan Tuhan khususnya untuk negara kami. Mohon belas kasihan Tuhan,
agar kiranya pandemi ini boleh segera berlalu, dan Tuhan juga memberkati setiap usaha pemerintah di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami sungguh mohon pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan, dan negara kami mengalami pemulihan. Banyak hal belum kami sebutkan dalam doa permohonan kami pada hari ini. Tolonglah setiap kami, untuk kami pun juga berdoa syafaat dengan setia di rumah kami masing-masing. Kami sangat memerlukan, membutuhkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan tolonglah setiap kami, apa yang perlu kami lakukan di tengah-tengah masa pandemi ini, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan. Di akhir doa ini kami bersama-sama panjatkan doa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Nya, yang kami nyanyikan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau empunya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar pengumpulan persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan terdekat atau melalui transfer ke nomor rekening BCA 52103358999 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Persembahan dapat juga disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik dengan memindai QR Code yang ada di layar. Besar
Mari kita membuat persembahan kita di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan pada kesempatan di hari ini, sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan ini, berkenan menolong majelis jemaat yang mengelola persembahan, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan sebagaimana mestinya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri ibadah ini dan mengingat pesan firman Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang siap bertanggung jawab atas kehidupan kita. Janganlah kita menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk menyalahkan orang lain dan keadaan di sekitar kita. Tetapi marilah kita berfokus untuk mengerjakan keselamatan yang akan membawa perubahan besar dalam hidup kita, bahkan dunia di sekeliling kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.